Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restino Lanurifa dengan NIM 2201072064. Resti akan menjelaskan materi tentang clearing. Yang pertama yaitu pengertian clearing. Clearing menggambarkan proses penyelesaian transaksi keuangan yang harus dilalui. Meskipun membayar barang dengan cek kertas semakin jarang, ini bisa menjadi salah satu contoh clearing yang paling mudah dan untuk dipahami. Jadi ketika pembeli membayar penjualan dengan cek, penyetoran cek ini penjual dapat menyetorkannya ke bank. Kemudian diperlukan beberapa hari agar cek dibersihkan dan dana baru masuk ke dalam rekening penjual. Menurut Bank Indonesia nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005, pengertian clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara bank, baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Di sisi lain, KBBI menyebutkan bahwa clearing merupakan suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga pembayaran antara bank yang dilakukan dengan cara memindahkan saldo pihak penjual dengan pihak yang bersangkutan atau pihak yang berhak. Supaya lebih mudah dipahami, kesimpulannya, clearing dapat dikenali sebagai proses transfer yang sedikit berbeda dari proses transfer pada zaman sekarang atau biasa kita lakukan melalui mesin ATM. Hal ini disebabkan proses transfer clearing memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu 2-3 hari. Secara lebih khusus, clearing sering digunakan dalam perdagangan. Ketika pembeli membeli sekuritas, opsi, atau futures, proses clearing dapat memvalidasi transaksi. Lembaga clearing akan memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk menyelesaikan pembelian, dan transfer dicatat sebelum dana dikirimkan ke rekening pembeli. Selanjutnya yaitu clearing juga dapat disebut sebagai prosedur dengan berbagai langkah yang berguna untuk menyelesaikan perdagangan keuangan sekaligus memastikan pesanan pasar tetap seimbang. Selanjutnya yaitu apa itu lembaga clearing? Sejak awal pembahasan kita sering mengenal dengan istilah lembaga clearing. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu? Nah, saat bank menangani proses clearing untuk transfer langsung, lembaga clearing yang independen memainkan peran penting dalam dalam perdagangan. Lembaga clearing berfungsi sebagai pihak ketiga yang independen untuk memverifikasi investasi atau transaksi perdagangan. Jika ada ketidaksesuaian, lembaga clearing memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara independen. Sebagai imbalan atas layanan ini, lembaga clearing membebankan biaya yang biasanya termasuk dalam komisi yang dibayarkan kepada pialang investasi dimanapun. Di Indonesia terdapat lembaga clearing seperti PT Clearing Berjangka Indonesia. Di Inggris contohnya itu London Clearing House adalah salah satu nama terpenting dalam perdagangan. Bank investasi multinasional seperti JP Morgan dan Deutsche Bank juga bertindak sebagai lembaga clearing bagi para pedagang. Nah, manfaat dari clearing sendiri yaitu transfer dana dalam sistem layanan jadi lebih mudah sesuai dengan keperluan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional meningkat. Ini akan memudahkan kedua belah pihak, yaitu nasabah atau pihak lainnya yang terkait. Melalui rekening pribadi maupun perusahaan, nasabah dapat melakukan pengiriman uang atau transaksi lain dalam jumlah besar karena adanya layanan peningkatan yang luas. Proses clearing.
Sebagai informasi, proses yang sama berlaku untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi antara dua belah pihak, antara dua lebih bank atau lembaga lainnya, baik cek kertas ataupun transfer elektronik. Transaksi ini harusnya direkonsiliasi melalui proses clearing. Lembaga clearing independen memfasilitasi proses ini, memastikan sistem yang lebih aman. Dibandingkan dengan proses transfer lainnya, metode clearing membuat proses transfer sejumlah uang menjadi jauh lebih lama secara umum, yaitu sekitar 2 atau 3 hari, yang disebabkan karena pihak bank akan memastikan ketersediaan saldo dalam rekening pengirim terlebih dahulu. Nah, tak hanya 2 atau 3 hari, durasi ini pun hanya berlaku untuk hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat. Meskipun begitu, tak menutup kemungkinan pengiriman uang akan menyita waktu lebih lama jika dilakukan pada hari Jumat. Sebab kegiatan akan terpotong hari libur dan pihak bank baru akan memeriksa pada hari Senin minggu selanjutnya. Contohnya, apabila kita akan mengirimkan uang tunai sejumlah yang cukup besar pada hari Senin, uang tersebut setidaknya akan diterima pihak penerima pada hari Rabu atau Kamis. Namun jika kita mentransfer pada hari Jumat, bisa saja uang tersebut baru akan sampai pada hari Selasa atau paling lambat hari Rabu. Jadi sudah bisa kita pahami bahwa meski dapat digunakan untuk mengirim uang, tetapi metode clearing ini tidak tepat untuk digunakan saat kita terburu-buru atau memerlukan pembayaran yang cepat. Misalnya untuk membayar pembelanjaan online, tagihan, atau lain sebagainya. Jika kita menggunakan clearing untuk mengirim uang dalam jumlah besar dan tidak perlu terlalu cepat, metode ini sangat berguna sebab ada berbagai kelebihan yang membuat banyak nasabah tetap memilih opsi ini. Seperti biaya transfer sangat murah, umumnya opsi clearing memungkinkan dana kita untuk hanya memotong 5.000 hingga 15.000 pada saat transfer. Selanjutnya yaitu jenis-jenis clearing. Yang pertama yaitu clearing umum. Clearing umum ini dipakai dalam perhitungan warkat perbankan. Adapun proses pelaksanaan maupun pengaturan sistemnya diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu clearing lokal. Perhitungan warkatnya dilakukan secara antar bank. Hanya saja ketentuan yang berlaku diatur oleh daerah seperti yang sudah ditetapkan sejak sebelumnya. Selanjutnya yaitu clearing antar cabang. Clearing lokal menjadi salah satu sarana perhitungan utang piutang, surat berharga, atau transfer uang yang digunakan secara khusus untuk bank yang berada dalam cakupan suatu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya yaitu seluruh penghitungan dari kantor bank cabang akan dikumpulkan. Selanjutnya sistem-sistem pada clearing. Yang pertama, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. SKNBI yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu debit dan kredit. Jika kita memerlukan transfer debit, sistem clearing ini bisa digunakan. Pasalnya, sistem debit berasal dari warkat debit milik peserta yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan. Umumnya, clearing ini berupa biliet giro dari antar wilayah. Selanjutnya yaitu kredit. Terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu berlaku pada nasabah yang berada pada wilayah clearing dan tujuan nasabah lain di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu proses transfer harus dalam mata uang rupiah dan memakai data keuangan elektronik atau DKE. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan clearing nasional atau PKN akan melakukan proses penghitungan LLG. Sistem yang terdapat dalam waktu clearing, selain dua sistem clearing nasional, ada juga sistem manual dan sistem otomasi. Semi otomasi dan sistem clearing elektronik. Nah, sistem manual yaitu penyelenggaraan clearing lokal yang melaksanakan proses clearing secara manual oleh setiap peserta mulai dari
membuat biliet saldo clearing hingga memilih warkatnya. Selanjutnya yaitu sistem semi otomasi. Berlaku pelaksanaan perhitungan dan penyusunan biliet clearing dengan cara manual oleh tiap peserta. Selanjutnya sistem otomasi yaitu sistem yang menyelenggarakan clearing lokal. Pelaksanaan sistem otomasi ini melakukan perhitungan, pembuatan saldo clearing, dan pemilihan warkat. Selanjutnya yaitu sistem clearing elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing dalam perhitungan dan membuat biliet saldo clearingnya. Sistem ini memberlakukan seluruh secara elektronik dan disertai cara penyampaian warkat peserta pada pihak penyelenggara. Kemudian warkat tersebut dipilih secara otomasi. Adapun dalam sistem ini seluruh hasil perhitungan akan disesuai dengan hasil secara elektronik. Selanjutnya yaitu mekanisme clearing manual. Dalam melakukan clearing manual terdapat setidaknya 2 tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu tahap pertama yaitu clearing penyerahan dan kedua yaitu clearing pengembalian. Dalam hal ini, setiap peserta wajib melakukan kedua rangkaian tersebut hingga pihak penyelenggara menyatakan clearing sesuai dengan mengirimkan wakil pesertanya. Adapun inilah penjelasan clearing penyerahan dan pengembalian. Clearing penyerahan yaitu dalam mekanisme pertama ini terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor peserta ataupun tempat penyelenggaraan. Setiap peserta akan memberikan warkat berupa warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Yang selanjutnya yaitu clearing pengembalian. Hal ini melibatkan warkat clearing berupa warkat debit masuk dan warkat debit keluar. Kedua warkat ini diterima oleh peserta. Adapun warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan peserta atas bebas nasabah bank yang menerima warkat ini. Sementara itu warkat kredit masuk adalah sebaliknya, yaitu warkat disediakan peserta lain untuk keuntungan dan kepentingan nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya itu warkat clearing. Dalam hal ini apa saja sih yang termaksud sebagai bahan pembayaran non tunai? Warkat ini bisa berupa dokumen, berikut daftarnya. Yang pertama yaitu nota debit, nota kredit, surat bukti penerimaan transfer bank atau SBPT, wesel bank untuk transfer atau WBUT, biliet giro, cek, dan warkat lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.